Kalau tumor ini bahasa medisnya, katanya dokter-dokter itu di dalam istilah medisnya namanya neoplasma. Ya, neoplasma. Ya, neoplasma. Jadi kalau kita ngomong awam itu ngomong tumor, kalau mereka ngomongnya neoplasma. Oh, dua. Ya, neoplasma dibagi dua. Ada yang jinak, ada yang ganas. Jadi tumor atau neoplasma dibagi dua. Yang ganas inilah yang disebut dengan istilah kanker. Jadi tumor neoplasma ganas itu kanker. Kan begitu ya. Nah, kanker penyebabnya adalah proliferasi jaringan itu sendiri. Bisa membayangkan Ibu? Bisa. Oke. Nah, kalau sel sehat sama seperti selnya yang kita sekarang sedang dalam kondisi sehat, dia tidak perlu diapa-apakan, cuma dikasih asupan makan, minum, istirahat, dia akan sehat terus. Kalau selnya sakit, dia baik, diobatkan. Karena itu kalau berobat jangan kontrol di tengah jalan, bikin supaya selnya tadi yang sakit bisa sembuh kembali. Nah, di dunia ini ada nggak yang bisa membuat sel kanker kemudian bisa sembuh jadi sel normal lagi? Gak ada. Gak ada ya? Ada apa ya? Antibodi. Kebetulan antibodi itu kan tugasnya untuk memakan Ibu ya. Kalau emang kankernya bisa dimakan sih nggak apa-apa. Cuman sel kanker tadi, bagaimana dia dari sel kanker menjadi sel normal kembali? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi sekali dia jadi sel kanker, maka dia akan jadi sel kanker terus. Kira-kira anaknya sel kanker juga nggak apa-apa? Tetap jadi sel kanker. Ya, karena statement ini maka kalau ada orang yang menyampaikan bahwa sel kanker itu bisa disembuhkan atau penyakit kanker bisa disembuhkan, kira-kira masuk akal apa enggak? Sementara ini belum masuk akal karena penelitiannya belum ada. Ya, jadi kalau begitu, kalau kanker ini harusnya bagaimana? Caranya membuang kanker gampang. Kalau ada kanker di payudara, ambil aja kankernya kemudian dibuang di tempat sampah. Itu caranya menyembuhkan seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau seandainya di sini ada yang terkena kanker atau ada keluarga yang terkena kanker, kemudian dianjurkan untuk operasi dan kemudian ada informasi tunggu, jangan operasi dulu, coba upaya dulu. Kira-kira benar apa enggak? Enggak benar. Ilmu pengetahuan kita yang sekarang ini hanya tahunya ambil dulu, buang, barusan lakukan upaya lain. Jangan kebalik. Ya, karena kalau kanker ini sekarang stadiumnya masih awal, dalam sehari bisa dia bergeser menjadi stadium lanjut dan tidak dioperasi. Oke, itu. Ini orang sakit gigi berarti dia terkena tumor ya, infeksi tadi ya. Wah, ini kanker ya. Nah, tadi untuk menggambarkan bahwa ada sel normal, sel lemah dan sakit, dan ada sel kanker. Kalau ini tidak bisa lagi balik, kalau yang ini masih bisa balik ke normal. Kalau kita tadi mengatakan sepintas tentang multihidroma, yaitu sel normal itu sangat kuat dan dia membutuhkan pukulan bertubi-tubi dari berbagai macam arah dan dalam jangka panjang barusan dia bisa menyebabkan sakit. Ya, pukulan bertubi-tubi tersebut dilanjutkan lagi dalam jangka panjang barusan dia bisa berubah menjadi sel kanker. Nanti kalau kita ngomong kanker serviks, aneh kan? Jadi lagi masuk terus. Kena kanker serviks. Gak ada. Ya, anak umur 10 tahun juga nggak ada. Jadi sebetulnya sel tubuh ini sangat kuat. Ya. Dari sel normal menjadi sel yang lemah dan sakit itu bisa butuh waktu antara 10 sampai 15 tahun. Ini untuk kanker serviks, sel serviksnya sendiri. Kemudian bergeser lagi dari lemah menjadi sel kanker ini juga butuh waktu yang lama, 10 sampai 15 tahun. Sehingga secara rasional, secara logika, perempuan itu baru bisa terkena sakit kanker serviks kapan? Di usia 20-25 tahun. Tetapi kebanyakan angka-angka statistik, kebanyakan umurnya di atas umur 45 tahun. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Ya, di tempat Trunojoyo 63 dalam 1 tahun terakhir ini kita sudah menemukan 2 kasus, umurnya 32 sudah meninggal. Artinya dia terkena kankernya itu di umur kira-kira 25-26 tahun sudah terkena kanker.
Jadi nampaknya tren hidup sekarang ini membuat orang lebih mudah lagi terkena kanker serviks. Nah, kalau seandainya kita ditanya penyebabnya kanker serviks itu apa? Jawabannya jangan sulit-sulit. Cuma ada 4. Yang pertama adalah faktor tidak bersih. Semua perempuan yang tidak bersih akan meningkat risikonya terkena kanker serviks. Yang kedua, pilihan yang salah. Seorang perempuan yang memilih salah, dia akan juga terkena risiko kanker serviks. Yang ketiga adalah faktor alamiah. Jadi kalau seseorang tetap ada di dunia, di dalam faktor alamiah ini adalah yang dimaksudkan usia. Semua orang kan akan menua ya. Semakin menua seseorang, risikonya terhadap kanker serviks akan semakin meningkat. Selain menua, secara genetik, secara keturunan, seorang yang memiliki garis keturunan ada terkena kanker apapun, maka risikonya terhadap kanker serviks meningkat 14 kali lipat lebih tinggi. Ya, jadi kalau ada terkena kanker apapun dia, maka semua perempuan di bawah garis keturunannya risikonya meningkat 14 kali lipat lebih tinggi. Ini yang faktor alamiah. Ya, dan kemudian tentu saja ada faktor yang unknown, faktor yang masih belum diketahui dan dalam taraf penelitian. Kalau kita ngomong tentang masalah tidak bersih, saya mau tanya satu. Tolong saya dikasih tahu tempat mana yang paling kotor di muka bumi ini. Mana tuh? Tempat sampah. Ada nggak yang lebih kotor dari tempat sampah? Hah? TPA, toilet. Kalau ibu mengatakan tempat itu kotor, sampah, TPA, toilet tadi, di bayangan ibu ada apanya sih di sana ini? Ada virus, ada apa lagi? Kuman, ya. Ada apa lagi? Jamur, bau, ada bakterinya. Oh, banyak alatnya ibu ya. Ikutan ya, banyak alatnya tempatnya. Saya sekarang mau tanya, di organ intim wanita ada bakterinya apa enggak? Ada kumannya apa enggak? Ada jamurnya ada enggak? Jadi kalau begitu sama seperti TPA Bu. Iya, setuju Bu ya? Setuju. Tapi ini kan katanya kita ya. Saya ini nanya loh Ibu, Ibu yang jawab sendiri ya. Tempat sampah TPA tadi kloset dengan kriteria itu dan organ intim dengan kriteria yang sama, ternyata sama-sama kotor. Ibu nggak terima, langsung SMS dia. Gak apa-apa. Jadi ternyata statusnya organ intim dan TPA sama. Tapi saya mau tanya, di TPA sana ada darah apa enggak? Tempat yang bagus untuk tumbuh berkembang biaknya kuman. Di TPA ada darah kan? TPA tempat pembuangan sampah ada darah? Darah apa? Oh. Kalau kloset ada darahnya juga. Tempat sampah? Ada juga. Sampah di rumah tangga itu loh ada darahnya kok. Gak ada ya? Nah, saya mau tanya, organ intim ibu ada darahnya kan? Kapan? Waktu menstruasi. Iya, jadi waktu bandingkan dengan tempat-tempat yang tadi disebutkan awal-awalnya tadi, tempat ibu lebih kotor karena banyak tumbuh, ada tempat untuk bisa berkembang biaknya kuman lebih baik ya. Betul ya? Oke, itu berarti lebih kotor udah. Terus ada lagi satu hal yang juga sering ibu tampung di situ atau apa ya? Yang juga tempat tumbuh kembang biaknya kuman yang bagus. Oh, baru dimasukin organ intim zaman itu. Waktu kumpul itu ya. Iya. Bapak ingat kalau pada waktu kumpul sama istri kan? Iya. Spermanya ditaruh mana? Di dalamnya organ intim itu Pak. Itu Bapak.
Ada nggak wanita di sini yang bisa membersihkan sperma yang habis dikeluarkan oleh suami di organ intimnya setelah berhubungan seksual? Nggak dibersihin kan? Nggak. Nah, padahal itu tempat tumbuh kembang biaknya kuman yang baik. Jadi kalau begitu kesimpulan kita malam ini adalah tempat paling kotor di muka bumi organ intimnya ini ya. Oke, organ intimnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ibu sekarang mungkin belum sempat ketemu sama saya, sehingga nanti ibu nanti belum punya bayangan gimana caranya bersihkan. Nanti tak ajari caranya, mau Bu ya? Ya, nanti kalau ada yang kesulitan melakukan bisa minta tolong sama suaminya juga nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa organ intim ini adalah tempat yang paling kotor di muka bumi, maka lakukan upaya untuk membersihkan dengan lebih bagus lagi. Saya juga mau ingetin, selain adanya kuman-kuman tadi, adanya pembalut itu juga meningkatkan kelembapan, dan kelembapan menimbulkan efek pertumbuhan biak kuman lebih bagus lagi. Jadi lebih enak mana? Lebih enak pakai celana dalam dari tas kresek atau celana dalam dari ibu ketawa sampai naik baunya. Bagus mana? Dari tas kresek apa dari nalen? Celana dalam nylon kan ada. Tuh, nylon, iya. Tas kresek itu bisa ibu. Tas kresek ibu potong samping kanan, itu bisa. Ibu nggak percaya kan? Enggak. Tapi dibandingkan sama nylon lebih baik mana? Kalau tas kresek itu kan tidak ada sirkulasi yang bisa keluar masuk. Jadi kalau nylon itu masih ada, meskipun lebih kecil kan gitu ya. Gitu. Kalau dibandingkan antara nalen dengan katun, ibu lebih senang pakai dalam mana? Karena lebih tidak lembab ya, lebih mudah sirkulasinya lebih bagus. Ya. Lebih baik mana? Pakai celana dalam katun atau tidak pakai celana dalam? Lebih baik tidak pakai. Loh benar. Untuk kelembapan, untuk menjaga kebersihan sirkulasi dan segala macam, ibu lebih baik tidak pakai celana dalam daripada celana dalam katun. Lebih baik katun daripada nylon, lebih baik nylon daripada tas kresek. Jadi kalau ibu nggak perlu amat, nggak usah memaksakan diri pakai celana. Tolong dijaga supaya rumahnya bersih, nggak banyak semut. Iya, laki-laki berhubung semut, bikin semut. Isi. Jadi masih lihat TV dari sana, kemudian dari tempatnya disetrong sama lagi gitu, main gitu kan. Oke, itu adalah menjaga supaya tetap bisa bersih. Ya. Di samping itu ibu jangan lupa, siapa di sini ibu-ibu yang suka cebok? Aku nggak tahu, ibu aku butuh pengakuanmu. Cebok. Oke, cebok. Ibu ceboknya bersih apa enggak? Pakai air apa? Air bersihnya dari mana coba? Kasih tahu. PDAM. Air PDAM itu kotor atau bersih Pak? Air PDAM di Surabaya itu kalau di koran di media massa itu sudah jelas ini air kotor. Banyak, iya, bukan hanya banyak limbahnya, kuman, jamur segala macam ada di air PDAM. Karena itu air PDAM di sini tidak boleh dipakai langsung diminum. Karena apa? Kotor. Bahkan di Surabaya itu sebetulnya air PDAM dianjurkan hanya untuk dipakai cuci mobil. Loh, iya, untuk badan aja banyak yang juga nggak tahan kan. Nah, boleh itu. Artinya apa? Air yang ibu pakai untuk cebok itu adalah air yang mengandung kuman dan jamur. Jangan lupa. Bisa nggak pakai air yang lebih bersih dari itu? Pakai air kemasan ada ibu, atau pakai air yang digodok dulu supaya itu tidak memasukkan kuman jamur ke dalam bagian itu. Hati-hati. Jadi cebok itu punya risiko. Ya, itu yang pertama. Cebok yang kedua yang juga punya risiko adalah ibu-ibu sering sekali ceboknya itu dari arah yang keliru.
yaitu memindahkan kuman dari anus ke vagina. Jadi kalau begitu yang benar ceboknya dari arah depan ke belakang atau dari arah belakang ke depan? Contohnya gimana caranya cebok? Loh, kan orang mengatakan, iya cebok itu dari arah depan ke belakang, kan gitu ya. Tapi begitu disuruh nyontoin, nggak bisa nyontoin. Karena apa? Pada waktu dia lakukan dari arah depan ke belakang, yang dilakukan sebetulnya bukan arah depan ke belakang saja, tetapi dari arah depan ke belakang dilanjutkan ke depan lagi, dilanjutkan ke belakang lagi. Betul Bu ya? Jadi gosok gitu. Ya. Padahal sebetulnya cara cebok yang baik adalah air mengalir keran atau air mengalir dari air kemasan diguyurkan dulu ke tangan, ya, kemudian dengan satu usapan saja dari arah depan ke belakang, seret, atau kalau pakai 4 tangan, 4 jari, ya dari depan ke belakang 1 kali usapan, seret. Kemudian lagi, dan diawali lagi dari arah depan ke belakang 1 kali, sampai dengan tuntas. Itu cara di sini. Ya, itu udah berapa bulan? Untuknya saya nggak pernah keliru Pak, karena kita memang nggak pernah berikan gitu ya. Barang cebok. Ini penting nggak informasi ini? Tolong nanti disampaikan kepada saudara-saudara. Kan udah kan sampaikannya. Caranya begini. Ya, kalau dari arah depan ya berarti tangannya ditaruh depan pakai jempol. Ya, kalau dari arah belakang ya pakai 4 jari dari arah depan ke belakang. 1 kali usapan, cuci lagi, 1 kali usapan, cuci. Ya. Kalau seandainya di kloset yang kotor atau di tengah sawah, pipisnya bagaimana? Di tengah sawah jongkok. Ibu tidak kasihan sama ular. Sedang ibu jongkok, ular-ular di sana pada panik semua. Gimana? Pertanyaannya pipisnya bagaimana? Di tengah sawah. Jongkok. Tegal. Berdiri ya. Kalau di terminal bis yang klosetnya kotor itu berdiri ya. Bisa kan ibu berdiri? Bisa ya. Sip. Top marwotop. Ya. Jadi standing P itu ada. Pipi sambil berdiri. Ya. Kenapa kok begitu? Karena klosetnya kotor. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita adalah berapa sih kecepatan pancaran air kencing dari uretra atau dari tempatnya pipis itu sampai menghantam kepada kloset. Banter nggak sih? Pancaran kencingnya banter nggak? Udah ibu kok ketawa dong nggak mau jawab. Banter. Sama orang jalan banter mana Pak? Pancaran air kencing sama orang jalan banteran mana? Banter kencing sama orang sepedaan? Sama orang sepeda motoran? Iya, itu banter sekali kencing itu. Sehingga apa? Kalau ibu klosetnya kotor, maka ketika ibu memancarkan air kencingnya akan menghantam kloset dan kemudian akan mengangkat kuman-kuman untuk masuk kembali kepada organ intim. Kalau klosetnya kotor, biasanya 3, 4, 5 hari sudah langsung kena keputihan. Ibu ada yang sering kena keputihan kan? Alhamdulillah. Ada yang pernah kena keputihan? Nggak ada yang ngaku kan gitu ya. Kan malu kan? Apa wanita cantik, masa kena keputihan kan gitu ya. Padahal berhenti lagi teruang mungkin celana dalamnya gini nanti keputihannya apa kan? Cara lihat keputihan ibu udah tahu belum? Celana dalamnya pelorot, ya, terus kemudian diterawang di lampu. Kalau di situ ada bercaknya, itu berarti ada keputihan atau darah fleknya. Pernah nggak melakukan pemeriksaan dengan darah seperti itu? Berarti ibu keputihan itu juga nggak pernah tahu kan gitu. Ya, tapi sekarang jadi sudah tahu ya. Bisa pagi ibu terawangin lampu atau matahari nggak apa-apa ya. Tapi jangan di depannya wajah suamimu ya. Parah juga nanti nih. Itu salah satu yang berkaitan dengan keputihan. Katanya siapa? Belum tentu Bu. Keputihan itu kalau istilah medisnya kan floralbus itu ya. Kalau wanita normalnya itu mengeluarkan flor, cairan aja. Tetapi kalau ada sakit maka dia akan mengeluarkan yang namanya floralbus. Albus itu artinya putih. Flor itu cairan. Nah sekarang putihnya dari
mana kira-kira? Iya. Nah, dulu tuh pokoknya memang cairannya tidak akan sejernih biasanya. Bening, iya. Betul, bisa menstruasinya. Bisa. Tapi yang menjadi problem adalah putihnya itu dari mana putihnya itu? Nanah. Ya, nah nanah itu dari mana? Nanah itu dari mana? Nanah itu dari antibodi yang bertempur dengan kuman-kuman. Nah, sehingga kalau ada putihnya itu infeksi apa bukan? Infeksi. Harus disembuhkan? Ya. Harus diobati? Ya. Berobatnya kemana? Nanti kita bicarakan. Ya, itu harus langsung berobat ke dokter. Coba dicicil. Ya, ibu sendiri upayakan untuk pengobatannya. Oke, ini faktor-faktor tidak bersih. Faktor pilihan yang salah. Faktor pilihan salah itu banyak enggak? Banyak. Jadi kalau ibu salah pilih, ibu bisa sakit kanker serviks. Contohnya apa? Makanan, ya, goreng-gorengan yang dibakar, ya, terus kemudian yang diasam, terus kemudian diacar, diasin, itu bisa meningkatkan risiko kanker serviks. Karena apa? Mengandung faktor karsinogen atau zat yang membawa bisa menyebabkan perubahan. Pengawet itu juga bisa. Ini termasuk faktor yang saya sebut sebagai pilihan yang salah. Kalau itu salah pilih bisa kena seperti itu. Nah, mau enak itu. Kalau ibu makan durian saya ikut. Kenapa? Enggak, saya ikut kok bu, enggak apa-apa. Enak. Jadi proses penyajian bahan makanan itu juga bisa menyebabkan terciptanya bahan karsinogen. Pilihan yang salah lainnya lagi apa? Tapi kalau itu tadi kayaknya ibu makan apa nanti ya? Enggak makan ya? Semua ada gitu. Betul. Jadi begini berpikirnya, sel normal menjadi kanker serviks itu kan penyebabnya multiheteroma, pukulan bertubi-tubi. Salah satunya dari makanan, salah satunya seks bebas, salah satunya ceboknya airnya kotor, salah satunya tidak pernah membersihkan vagina dan organ intim, kan gitu dong. Nah kalau ibu terpaksa makan yang enak-enak, berarti ibu menyebabkan multiheteroma di salah satu sisi saja. Tolong lainnya bisa dijaga. Dapat gambarannya ibu ya. Jadi jangan takut terus kemudian terus nanti nggak mau makan gitu ya. Makan aja, nyantai aja. Tapi kita tahu bahwa kalau semakin enak, semakin gurih, semakin lezat makanan yang kita makan, berarti karsinogennya semakin tinggi. Oke. Ini termasuk dari pilihan yang salah. Pilihan yang salah lainnya adalah ibu salah memilih memanfaatkan obat-obatan tertentu. Contohnya apa? Obat hormonal. Ibu sering nggak memanfaatkan obat-obatan hormonal? Pada pasangan usia subur, ibu-ibu sering kali pakai KB suntik atau pakai KB susu atau minum pil. Nggak ada di sini ya. Berarti nggak naik KB ya ini. Jangan lupa, itu adalah hormonal. Dan hormonal itu bisa berubah sel. Dulu ibu pada waktu masih umur 7 tahun bentuknya lurus. Pada waktu puber, ibu bentuknya berubah menjadi seksi. Kenapa itu? Ada hormon yang dihasilkan pada waktu masa pubertas. Setelah ibu seksi, ibu mau dikasih hormon terus. Kalau udah ketawa aja, makanya bentuknya kakak karuan. Sadarlah kan gitu loh ya. Itu namanya salah pilih. Tapi salah pilih yang kita nggak tahu dan tidak diberikan informasi baik oleh pemerintah maupun dokternya. Jadi karena itu kita harus pinter-pinter. Itu adalah apa yang dilakukan oleh bidadari. Salah pilih yang lain apa? Salah pilih yang lain adalah contohnya yang tadi seks bebas, punya anak banyak. Semakin banyak anak itu akan menyebabkan yang namanya seks tadi kan semakin sering dilalui sama kepalanya anak tuh. Ya kan, sobek-sobek semua DPR karu-karuan itu maka dia akan menyebabkan gampang berubah menjadi kanker. Itu salah pilih. Berarti salah pilih itu sebetulnya bisa ibu pilih, bisa ibu benerkan kan? Nah ini harus disadari. Kita tidak bisa bahas satu persatu. Banyak salah pilih sebetulnya. Tapi nanti kalau ibu buka website di bidadariku.com atau baca bukunya, itu nanti jadi lebih mudah untuk memahami. Tapi paling tidak ibu sekarang sudah pernah bisa berpikir seperti itu.
Oke, jadi kalau untuk ini paling gampang adalah dari paparan karsinogen pada sel, ya. Termasuk dari pembalut. Pembalut itu katanya orang-orang itu ada yang mengandung dioksin, ya. Karena itu kalau namanya ibu-ibu senang pembagian kerdus, itu kan nggak pernah berpikir kerdus itu nanti yang tidak nopo selama ini gitu ya. Kerdusnya dirobek, jadi apa ya? Jadi pembalut ya. Nah, itu dengan baik clean nanti diproses. Nah, cuma masalahnya kerdusnya aman, baiknya aman, tapi dalam prosesnya itu akan timbul zat yang namanya dioksin dan itu adalah karsinogen. Dan bayangkan seorang perempuan itu seperempat waktu hidupnya pakai pembalut, betul ya? Nah, kalau saya yang ditanya dari bidadari, yang paling penting adalah ibu memastikan produk yang dipakai tidak ada dioksinnya. Tetapi jenis produknya bagaimana? Nanti kita bicarakannya seperti ini. Kalau pembalutnya ini dipakai seperempat waktu hidup, ditambah lagi dengan ibu pakai ventilator. Siapa yang pakai ventilator? Wanita kota pakai ventilator. Mau langsung waduh kabeh karena begini disebut wanita kota kan gitu kan. Kalau sudah diomongin kalau pakai lain ventilator berarti seumur hidup dia akan pakai pembalut terus. Nah, katanya diambil lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang membuat paparan langsung karsinogen kepada organ intim termasuk sel serviks. Nah, ini harus hati-hati. Ya, jadi penggunaan pembalut itu bisa pilihan yang salah. Tadi apakah boleh pakai pembalut yang mahal? Saya nggak mau sebutnya gitu, soalnya ini kan bukan bisnis ya. Pembalut kalau mau beli, ya mahal sekalian. Supaya apa? Supaya karsinogennya kecil. Masa pembalut yang mahal bikin dari kerdus robekan, yang gitu ya. Tapi jangan lupa, masih ada teknik yang lebih murah. Nah, suaminya ibu punya anduk kan, potongin kecil-kecil sampai